Di India juga ada 3 Trimurti, ya kan? Di Sumeria juga ada 3, di Persia juga ada 3, di Mesir ada 3, Osiris, Horus, Ra. Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Di Eropa ada 3. Jadi daerah itu memang sudah ribuan tahun sebelumnya sudah biasa menyembah Tuhan yang disebut dengan Tuhan Triad. Menurut seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia mengatakan begini, menurut orang-orang Pitagoras, dunia alam semesta ini dibatasi dengan angka 3, Ya. awal, tengah, akhir. Penemu segitiga juga Ya, dia. menggunakan konsep itu atau hukum itu, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Konsepnya mulai dari situ. Makanya pada waktu Kristen menggunakan konsep Trinitas, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena mengikuti yang konsep-konsep lama sebelumnya. Nah, di sini teman-teman barusan mendengar bagaimana Dondi mengatakan bahwa di dalam konsep agama lain itu ada konsep triad tuh. Jadi ada Di India. agama-agama lain yang kemudian kelihatannya bahwa ada kok tiga dewa atau 3 ilah. Misalnya di India ada Trimurti kata Donditan. Lalu kemudian di Persia dan Eropa ada 3 dewa. Lalu kemudian di Mesir ada Osiris, ada Horus, ada Ra. Lalu kemudian di Babel ada Namrus, Tamus, Semiramis. Ini kata Donditan. Lalu kemudian sejak ribuan tahun lalu sudah menyembah Tuhan Triad ya. Dan itulah sebabnya Donditan kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa Kristen itu mengadopsi konsep-konsep agama pagan karena ada 3 dewa, 3 Tuhan, 3 dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah teman-teman, kita mesti mengakui bahwa di dalam Hinduism misalnya ada memang konsep Trimurti, yaitu 3 perwujudan dari ada yang namanya Jadi 3 itu ya, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma itu penciptanya, Wisnu pemelihara, dan Siwa itu penghancur. Ada 3 ya, 3 yang disebut sebagai Trimurti. Lalu kemudian misalnya ada juga yang dari Babylon ada Nimrod, Tamus, ada Semiramis ya. Ini memang adalah konsep atau ilah-ilah sesembahan. Betul. Lalu kemudian misalnya di Mesir ada Isis, Osiris, dan Horus. Ini adalah konsep ilah atau dewa di mana ada 3 ya. Jadi beristri lalu punya anak, anaknya juga dewa dan sebagainya. Nah, apa yang disebut sebagai apa yang Donditan sebut itu tadi semua memang benar ada ya. Kalau mau dibikin kategori per 3 ada semuanya. Tetapi pertanyaan kita adalah, apakah ada 3 dewa di kepercayaan-kepercayaan yang lain? Itu berarti Kristen termasuk pagan? Itu pertanyaan kita. Nah teman-teman, untuk membahas argumentasi seperti ini, saya perkenalkan kepada Anda sebuah fallacy atau kesalahan berpikir atau sebuah kekeliruan berpikir. Fallacy itu namanya adalah fallacy of association. Jadi fallacy of association ini apa sih? Fallacy yang kemudian kesalahan alur logika pikir yang mengkategorikan sesuatu itu disamakan karena ada asosiasi tertentu atau ada kesamaan-kesamaan tertentu. Contoh, Donditan mengatakan ada triad di Kristen itu berarti Kristen pagan karena ada konsep-konsep triad di agama kepercayaan yang lain. Ada triad di Kristen itu berarti Kristen pagan. Nah, konsep kesalahan berpikir Donditan ini bisa kita balikan langsung. Misalnya, kita tahu sama-sama bahwa di rumah ibadah saudara-saudara kita yang muslim itu most likely di kubahnya itu ada simbol bulan sabit. Ya, dan kita tahu bahwa Islam itu sangat erat kaitannya dengan simbol bulan sabit. Oke, ini logika Donditan nih. Menggunakan logika Donditan, kita dapat menemukan juga bahwa ada simbol-simbol bulan sabit yang ditemukan di agama-agama pagan yang lain. Misalnya, kalau teman-teman perhatikan di gambar di sini ada simbol bulan sabit yang kemudian ditemukan di penggambaran dewa Baal Hadad ya. Itu adalah penggambaran simbol dewa bulan sabit. Kita dapat menemukan juga, teman-teman nanti silakan bisa cari dewa bulan, dewi bulan dalam berbagai kepercayaan. Itu di Afrika ada,
Di Asia ada, sampai di suku Aztec Inca ada, di Amerika ada. Semua dewa mempunyai simbol bulan-bulannya gitu loh. Nah, dengan menggunakan logika Donditan, ini bahaya banget kayak gitu ya. Di dalam kepercayaan Arab ada sesosok dewa, nanti teman-teman bisa cari sendiri, namanya Dewa Hubal. Nah, Dewa Hubal ini disinyalir adalah dewa yang tertinggi yang disembah oleh suku-suku Arab, misalnya Bani Husa dan Bani Quraisy. Nah, dua suku Arab ini adalah suku yang sangat mempercayai atau sangat menyembah dewa bulan, ya, dewa bulan. Dan karena itu, pertanyaan kita adalah, apakah berarti dengan menggunakan logika Donditan, jika ada bulan atau simbol bulan di Islam, sekali lagi, apakah berarti Donditan bisa berani mengatakan bahwa Islam agama yang mengadopsi pagan? Mohon maaf. Apakah begitu kesimpulannya? Karena logika Donditannya begitu. Betul tidak? Karena logikanya demikian, begitu loh. Saya sangat yakin tentunya Muslim tidak ingin Islam itu disamakan dengan pagan Arab. Oh, itu pasti ya, yang disebut dengan jahiliyah ya. Anda pasti tidak ingin disebut sebagai atau disamakan dengan pagan Arab. Nah, kalau begitu, Anda jangan melakukan logika yang keliru dengan Kristen. Gitu. Kalau misalnya ada kesamaan simbol Islam dengan kepercayaan pagan, apakah artinya Islam sama dengan pagan? Apakah berarti demikian, Kodondi? Sama halnya, ada kesamaan dalam tanda kutip triad yang Anda katakan itu, di kepercayaan lain, itu tidak menjadikan Kristen agama pagan. Jadi Anda jangan pakai logika yang salah, lalu kemudian menarik kesimpulan bahwa Kristen itu agama pagan, Kodondi, ya. Dan memang begitulah kaum ini ya, mereka suka cocok logi. Mereka suka mencocok-cocokkan hal tertentu sepotong-sepotong, mereka melakukan cherry picking, lalu kemudian mereka mengambil kesimpulan seenak maunya mereka sendiri. Ya. Kebiasaan cocok logi ini memang jadi jurus kaumnya mereka. Jadi mereka mengatakan kalau Yesus itu sujud sholat, kalau Yesus itu hitan berarti Muslim, kalau Yesus itu dikafani berarti ikut Muslim dan sebagainya. Nah, itu kan kesimpulan cocok logi tuh, Kodondi, ya. Nah, jadi ketika Anda berhadapan atau kita berhadapan dengan Kodondi yang mengatakan Kristen itu pagan karena konsep Trinitas mirip dengan konsep triad pagan misalnya. Kita jawab aja, gimana dengan simbol bulan di Islam yang mirip dengan simbol bulan dewa-dewi pagan begitu. Misalnya Dewa Hubal yang disembah oleh suku-suku Arab, ya, Bani Quraisy. Nah, orang kayak begini udah langsung kalah. Argumennya udah langsung salah. Argumennya udah langsung belepotan, berantakan, ancur-ancuran, ya. Jadi teman-teman di sini kita bisa temukan bahwa di sini aja di awal mereka udah kacau balau ya, kacau beliau. Kacaunya ancur-ancuran ya. Nah, jadi apa? Ya, oke, Bro Ferry. Thank you. Ini saya langsung mention Bro Ferry ya. Bro Ferry mengatakan, maaf bang, lambang bulan bintang bukan lambang Islam, itu lambang Kekaisaran Ottoman. Oh ya, betul, itu lambang Kekaisaran Ottoman. Tetapi dengan menggunakan logika dari Donditan, simbol-simbol itu diambil dan kemudian dianggap ini agama ciptaan. Anda paham nggak maksudnya? Nah, ini maksud saya gitu loh. Jadi jangan main cocok logi. Jangan main cocok logi. Saya belum selesai dengan argumen saya dengan cocok logi ini. Tetapi itu yang menjadi metode dari Donditan. Dan ini menjadi permasalahan yang saya kritisi metode dia. Kayak begitu. Saya sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Islam adalah agama pagan, ya. Saya tidak mengatakan demikian. Saya menghormati teman-teman Muslim. Tapi tolong orang-orang kayak Donditan ini ditertibkan oleh kalian. Karena orang-orang seperti ini justru jangan dipuja-puja. Orang-orang kayak begini malah jadinya kacau-kacau beliau begitu loh. Dan itu malah merusak agama kalian sendiri begitu loh ya.